warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Walibabria dari Universitas Islam Negeri Geologi Analitik. Ingin izin menyelesaikan tugas, yaitu untuk mendeteksi tumbuh kembang anak. Nama anak ibu siapa? Karunia Zarifatul Rahman. Tanggal lahir 9 Desember 2002. BB Rifa berapa nih? 11.5. Untuk panjang badan atau tinggi badan? Kurang lebih 80. 80. Ini cara menghitungnya. Tanggal tes tanggal 15 bulan 10 2024 dan tanggal lahir adik Rifa tanggal 9 bulan 12 2022. Maka cara menghitungnya yaitu 15 dikurangi 9 6. Ada 6 hari. 10 dikurangi 12 kan tidak bisa, maka minta ke tahun. Jadi 1 tahun kan ada 12 bulan, maka minta 12 bulan, yaitu 12 tambah 10 20 22 dikurangi 12, maka hasilnya 10. Dan tadi kan sudah diminta ke bulan, maka jadi ini 2023. Jadi 2023 dikurangi 2022 hasilnya 1. Ini 10 bulan, ini 1 tahun. Maka 1 tahun kan ada 12 bulan. 12 bulan. Ditambah ini 10 bulan. 12 hasilnya 22. Kalau hari jika lebih dari 15 maka hasilnya 1 bulan. Jika kurang dari 15 maka tidak dianggap 1 bulan atau 0 bulan, maka hasilnya 22 bulan. Selanjutnya saya akan menanyakan tentang kuesioner pra-screening perkembangan atau KSP pada anak usia Rifa, yaitu 22 bulan. Yang pertama, bayi di pangku orang tua atau pengasuh berikan anak sebuah pensil dan kertas. Apakah anak dapat mencoret-coret kertas tanpa bantuan atau petunjuk? Jadi Rifa, coret-coret. Yuk, lingkaran. Yuk, pinter wes gambar lingkaran yuk. Sudah, wah pintar. Kasih. 2. Bayi di pangku orang tua atau pengasuh minta anak untuk menyusun kubus. Apakah anak dapat menyusun 2 kubus? Kan belajar pakai itu. Ya. Ditempatkan. Ya. Tato. Salap dhuwur ya? Salap dhuwur ya? Nah, pinter. Tepuk tangan. Iya, tepuk tangan. Bayi di pangku orang tua atau pengasuh, tunjukkan gambar di bawah pada anak dan minta anak untuk menunjukkan gambar sesuai dengan yang sebutkan namanya. Pus. Iki pus. Itu lah. 4. Bayi di pangku orang tua atau pengasuh tanpa petunjuk atau bantuan Anda, dapatkah anak menunjuk paling sedikit 1 bagian tubuhnya dengan benar? Mulut mana? Mulut. Mata di mata. Hidung iri pandi. Hidungnya di hidung. Hidung indi. Hidung iri Pak. Hidung indi sing pesek ndi. Sing pesek ndi? Ndi sing pesek. Sing pesek. Ndi hidunge ndi. Pertanyaan kelima,
Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh apakah anak dapat mengucapkan minimal 7 kata yang gratis selain kata mama dan papa. Misal mbah, nenek, bibi, bisa? Mbah, mas. Bisa. Bapak. Oh, bapak. Pak. Bapak nih. Bapak Abin. Bapak Sabin. Mbak. Pertanyaan ke-6, tanyakan kepada orang tua atau pengasuh apakah anak dapat minum dari cangkir atau gelas sendiri tanpa banyak yang tumpah. Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh apakah anak suka meniru bila ibu atau pengasuh sedang melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mereka merapikan mainan dan menyapu. Bisa Esa. Gak masak ini. Tanyakan yang ke-8, tanyakan kepada orang tua atau pengasuh apakah anak dapat berlari tanpa terjatuh. Ya lari ya iso tapi ya mesti ada tibone toh. Piye? Bisa berarti ya. Iki lah, Dek. Iya, kan kayak lah ngomong. Ke-9, letakkan kubus di lantai tanpa berpegangan atau menyentuh lantai. Apakah anak dapat membungkuk atau memungut kubus di lantai dan kemudian berdiri kembali. Rifa ngadek, berdiri Rifa. Rifa berdiri. Kudu tidak. Ya, pintar. Pertanyaan terakhir, dapatkah anak berjalan mundur minimal 5 langkah tanpa kehilangan keseimbangan? Mundur. Mundur. Untuk hasil skor KPSP Rifa yaitu ada 9 yang iya dan yang 1 jawaban tidak. Alhamdulillah perkembangannya sudah sesuai dengan perkembangan yang ada di KPSP yang saya tanyakan tadi. Pertanyaan lagi tentang tes daya dengar anak. Yang pertama, kemampuan ekspresi. Apakah anak dapat mengucapkan 2 atau lebih kata yang menunjukkan keinginan seperti susu, minum, lagi? Apakah anak secara spontan mengatakan 2 kombinasi kata seperti mau bobok itu bapak? Ibu. Yang kedua, kemampuan reseptif. Apakah anak dapat menunjukkan paling sedikit anggota badan, misalnya mana hidungmu, mana matamu, tanpa diberi contoh? Iya Bisa. Enggak. Kedua, apakah anak dapat mengerjakan 2 macam perintah dalam satu kalimat seperti ambil sepatumu dan taruh di sini atau ambil mainanmu taruh di sini. Yang ketiga, kemampuan visual. Apakah anak secara spontan memulai permainan dengan gerakan tubuh seperti koami-ami atau tilbah langsung tanpa koami-ami langsung delok sik. Terus yang terakhir, apakah anak dapat menunjuk dengan telunjuk bila ingin sesuatu, bukan dengan cara memegang dengan semua jari. Misalnya di toko, Bu ingin tumbas permen, Bu mbas semen. Hasil dari untuk skor hasil dari tes daya dengar anak yaitu ada 6 pertanyaan, jawabannya iya. Alhamdulillah perkembangannya sudah sesuai dengan perkembangan tes daya dengar anak yang sudah saya tanyakan tadi. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan pupil mata. Dikarenakan tidak ada alatnya, maka pemeriksaan pupil mata ditiadakan. Yaitu ada modif atau MCAT revision, yaitu yang
Pertanyaan pertama, jika ibu menunjuk sesuatu di ruangan, apakah anak bisa melihatnya? Misalnya jika ibu menunjuk hewan atau mainan, apakah anak Anda melihat ke arah hewan atau mainan yang ditunjuk? Pernahkah Anda berpikir bahwa anak Anda tuli? Apakah anak Anda pernah bermain pura-pura? Misalnya berpura-pura minum dari gelas kosong atau berpura-pura berbicara menggunakan telepon. Yang keempat, apakah anak Anda suka memanjat benda seperti tangga? Bisa. Yang kelima, apakah anak Anda bisa menggerakkan jari tangan dengan cara yang tidak biasa di dekat matanya? Misalnya, apakah anak Anda menggoyangkan jari dekat pada matanya? Oh, kadang ngono ya. Yang keenam, apakah anak Anda pernah menunjuk dengan satu jari untuk meminta sesuatu atau untuk meminta tolong? Misalnya, menunjuk makanan atau mainan yang jauh dari jangkauan. Misal, itu mainan mobil-mobilan. Bisa. Yang ketujuh, apakah anak pernah menunjuk dengan satu jari atau menunjuk sesuatu yang menarik pada anak? Misalnya menunjuk pesawat atau mobil lewat di jalan. Iya. Yang kedelapan, apakah anak Anda tertarik pada anak lain? Misalnya, apakah anak Anda memperhatikan anak lain tersenyum pada mereka atau pergi ke arah mereka? Misal, temannya Riva tersenyum, Riva nggak tersenyum. Yang kesembilan, apakah anak Anda pernah memperlihatkan suatu benda dengan membawa atau mengangkatnya kepada Anda, tidak untuk minta tolong, hanya untuk berbagi? Misalnya memperlihatkan Anda bunga, binatang, atau truk mainan. Ya itu lah ya. Yang ke-10, apakah anak Anda memberikan respon jika namanya dipanggil? Misalnya, apakah anak Anda melihat, bicara, atau bergumam, atau menghentikan apa yang sedang dilakukannya saat Anda memanggil namanya? Misal, Riva sedulanan sama manggil Riva. Yang ke-11, saat Anda tersenyum pada anak Anda, apakah anak Anda tersenyum balik? Yang ke-12, apakah anak Anda pernah marah saat mendengar suara bising sehari-hari? Misalnya, anak berteriak atau menangis saat mendengar suara bising seperti musik keras. Iya melo-melo kuwi ngarani apa? Tapi Apa ya? tapi marah enggak? Iya enggak. Enggak. Yang ke-13, apakah anak Anda bisa berjalan? 14, apakah anak Anda menatap mata Anda saat Anda bicara padanya, bermain bersamanya, saat memakai pakaian? Menatap sampean pas bicara terus bermain. Kadang masih liya. Yang ke-15, apakah anak Anda mencoba meniru apa yang Anda lakukan? Misalnya melambaikan tangan atau bertepuk tangan. Pertanyaan ke-16, jika Anda memutar kepala untuk melihat sesuatu, apakah anak Anda melihat sekeliling untuk melihat apa yang Anda lihat? Kadang. Yang ke-17, apakah anak Anda mencoba untuk membuat Anda melihat kepadanya? Misalnya, apakah anak Anda melihat untuk dipuji atau berkata, lihat atau lihat aku, lihat Bu E. Celok kalau dah. Kok ibu lekat dari toleh. Yang ke-18, apakah anak Anda mengerti saat Anda memintanya melakukan sesuatu? Misalnya, jika Anda tidak menunjuk, apakah anak Anda mengerti kalimat letakkan buku itu? Yang ke-19,
Jika sesuatu yang baru terjadi, apakah anak Anda menatap wajah Anda untuk melihat perasaan Anda tentang hal tersebut? Misalnya, jika anak Anda mendengar bunyi aneh atau lucu, atau melihat mainan baru, akankah dia menatap wajah Anda? Misal pas dek tumbas dolanan, anak mainan baru, terus pingin kuwi, terus mek masih Iya. nyentok. Yang terakhir, apakah anak Anda menyukai aktivitas yang bergerak, misalnya diayun-ayun atau dihentak-hentakan pada lutut Anda? Ayunan. Dengan ayunan. Ora tau ayun-ayun. Jarang. Enek. Ayun-ayun. Sudah saya tanyakan tentang toddler itu atau Angel Travis itu. Untuk jawabannya kan untuk jawaban skornya yang 2, 5, dan 12 yaitu kan tidak ya Bu. Berarti anak itu tidak memiliki gangguan, alhamdulillah anak itu tidak memiliki gangguan resiko spektrum atau autis. Alhamdulillah Bu. Di sini kan umur ADE kan 22 bulan ya. Terus ada tahapan perkembangan yang harus stimulus untuk adik Riva. Yang pertama, motorik kasar, bisa berjalan mundur 5 langkah, terus dapat naik tangga dengan berpegangan pada pegangan tangan, dan yang ketiga berlari. Yang kedua, motorik halus dan adaptif, bisa untuk menumpuk 4 buah kubus, mencoret-coret sendiri, atau menggelindingkan bola ke arah sasaran. Yang ketiga, bicara atau bahasa. Anak bisa diajarkan untuk menyebut 7 atau 20 kata yang mempunyai arti, menunjuk untuk memberitahu apa yang diinginkan, mengatakan tidak atau menggelengkan kepala, terus menunjuk satu bagian tubuh, dan dapat mengikuti perintah lisan 1 langkah tanpa bantuan gerak tubuh. Misalnya anak duduk saat Anda mengatakan duduk. Yang sosialisasi dan kemandirian. Anak bisa diajarkan untuk melepas pakaiannya dengan bantuan, terus membantu atau menirukan pekerjaan rumah tangga, memegang cangkir sendiri, belajar makan dan minum sendiri. Itu Bu, untuk umur 22 bulan. Terima kasih Bu sudah mengizinkan saya untuk mendeteksi tumbuh kembang anak adik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.